lagi dengan saya Pendeta Muhammad Ramli dalam acara Korma atau khotbah dari rumah. Nah, saat ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan belajar tentang firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus agar kita mampu memahami firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kepadamulah kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak disembah dan dimuliakan. Saat ini kami hendak belajar tentang firman Tuhan. Karena itu anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dituntun, disertai, dan diberikan pengertian terkait dengan arti dan makna firman-Mu bagi kami. Berfirmanlah ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini, saya pilih dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan dari pembacaan firman Tuhan tadi, tema kita adalah Tuhan Gembala yang baik. Tuhan Gembala yang baik. Nah, saudara-saudara, bagi kita warga masyarakat Indonesia, ketika kita mendengar kata gembala, adalah kata yang sangat familiar dan dapat dimengerti dengan mudah. Baik kita yang tinggal di pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan. Gembala adalah suatu profesi bagi yang tinggal di pedesaan. Karena itu mereka memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menggembalakan binatang yang dipercayakan kepadanya. Entah itu kerbau, entah itu sapi, entah itu kambing, atau jenis binatang yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 23 ini, Raja Daud memulai mazmurnya dengan suatu pernyataan iman yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Itu dapat kita lihat dalam ayatnya yang pertama bahagian A. Nah, pernyataan ini lahir dari pengalaman perjumpaan pribadi Raja Daud dengan Allah. Ya, jadi pengalaman perjumpaan Daud dengan Allah secara pribadi melahirkan sebuah pengakuan iman, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Nah, perjalanan Raja Daud
sejak ia menjadi gembala domba orang tuanya, saat ia mengalahkan Goliat, saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, saat dia memenangkan peperangan menghadapi bangsa-bangsa lain, itu semua melahirkan sebuah keyakinan yang sungguh tentang keterlibatan Allah di dalam kehidupannya. Nah, pengalaman inilah yang mendorong Daud melahirkan sebuah pengakuan bahwa Allah atau Tuhan bagi Daud adalah gembala yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian selanjutnya Daud menjelaskan apa yang diberikan Tuhan kepadanya sebagai gembala yang baik. Nah, apa yang diperoleh oleh Daud? Yang pertama adalah kepuasan. Itu bisa kita lihat dalam ayat 1 bahagian B. Takkan kekurangan aku. Nah, bagi Daud berjumpa atau bersama dengan Allah, hidup bersama dengan Tuhan, menyatakan bahwa ia memiliki kepuasan tersendiri karena ia tidak memiliki kekurangan, keterbatasan. Nah, kepuasan itu nampak pada ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan rumput yang hijau, ya, itu dalam ayatnya yang kedua, yang berfungsi untuk dimakan dan juga tempat berbaring yang sangat menyenangkan bagi domba-dombanya. Yang kedua, piala diisi minuman secara melimpah. Ayatnya yang kelima dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Nah, kepuasan yang dimaksudkan di sini bukan berarti memiliki segala-galanya. Misalnya kekayaan yang melimpah atau karir yang di puncak. Nah, kepuasan yang dimaksudkan di sini adalah keutuhan hidup di dalam Tuhan. Nah, kita mungkin berada dalam bahaya, dalam penderitaan, dalam pergumulan, ayatnya yang keempat. Tetapi kita tetap puas karena kita bersama dengan Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh Daud, takkan kekurangan aku. Bahkan di bagian akhir Mazmur ini, Daud mengungkapkan kerinduannya yang mendalam, yaitu berada dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, bagi Daud yang paling penting adalah hidup bersama dengan Allah. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan damai. Nah, pernyataan dan kebersamaan dengan Tuhan inilah yang memberikan kepuasan yang sejati bagi Raja Daud. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada ayat selanjutnya, khususnya ayat 5 dan 6, Raja Daud menggambarkan dirinya sedang diundang dalam sebuah perjamuan makan oleh raja. Sang raja menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawannya. Nah, hal ini memberikan gambaran bagi kita bahwa Tuhan bukan hanya melindungi kita dari para musuh kita atau orang yang memusuhi kita, tetapi Ia juga memuliakan kita di hadapan mereka. Dalam ayat 5 bahagian B mengungkapkan bahwa Tuhan mengurapi kepala Daud dengan minyak. Nah, saudara-saudara, minyak ini biasanya minyak zaitun yang dicampur dengan parfum. Nah, pengurapan ini sangat diperlukan sebagai tanda sukacita. Piala penuh melimpah dalam ayat 5 bahagian C menggambarkan
Tuhan bukan hanya menyediakan minuman secukupnya, tetapi melimpah. Nah, minuman sebagai penunjang kehidupan. Dengan adanya minuman, maka keberlangsungan hidup akan terus berjalan. Nah, itu berarti umur yang panjang. Nah, dalam hal ini minuman di sini juga berarti tanda kemenangan. Nah, saudara-saudara, piala ini adalah piala kemenangan. Itu bisa kita juga lihat dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-13. Nah, ungkapan seumur hidupku juga sepanjang masa dalam ayatnya yang ke-6 berbicara tentang masa depan. Apa yang telah dilakukan Tuhan di masa lalu telah memberi keyakinan kepada Daud untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Nah, keyakinan seperti ini juga dapat kita lihat dalam perkataan Daud ketika dia menghadapi Saul sebelum bertempur dengan melawan Goliat, di mana dia mengatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 37a. Nah, saudara-saudara, keyakinan Daud dalam hal ini adalah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ayatnya yang ke-6 bahagian A. Nah, kalau di masa lalu Daud dikejar oleh musuh, maka sekarang sampai ke masa depan dia justru dikejar oleh kebajikan dan kemurahan Allah. Nah, jika semua hal tentang kebajikan dan kemurahan telah mengikutinya, maka yang perlu baginya setelah semua itu adalah diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat ke-6 bahagian B. Nah, saudara-saudara, Mazmur 23 ini juga adalah pengakuan iman Daud. Apakah yang menjadi pengakuan iman kita kepada Tuhan dalam perjumpaan kita dengan Allah dalam kehidupan kita? Sebab saya yakin kita semua memiliki pengalaman pribadi dalam berjumpa dengan Allah. Bagi kita, siapakah Tuhan itu? Apakah kita terlalu sibuk mengejar berkat Tuhan? Apakah kita terlalu disibukkan oleh pekerjaan kita sehingga kita melupakan waktu-waktu bersama Tuhan? Nah, bagaimanakah kita memahami Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita? Ataukah kita menganggap kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang alamiah, yang mau tidak mau akan menjadi bahagian dalam perjalanan sejarah kehidupan kita? Ataukah dalam sepanjang perjalanan ini kita menyadari bahwa disitulah kita berjumpa dengan Allah, dan dari perjumpaan dengan Allah itu melahirkan sebuah pengakuan iman dalam diri kita, sama seperti Daud yang melahirkan sebuah pengakuan iman bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Nah, dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, hendaknya juga pengakuan iman Daud lahir dalam diri kita, sehingga kita pun juga menempatkan Tuhan itu sebagai gembala kita yang baik, yang menuntun kita, menyertai kita, menopang kita, baik dalam suka dan baik dalam duka. Sehingga dengan demikian antara hidup kita dengan Tuhan selalu bersama-sama. Dan kita pun juga sama seperti Daud, kita mau hidup dalam rumah Tuhan sepanjang hidup kita. Nah, mari saudara-saudara, dalam setiap perjumpaan kita dengan Allah hendaknya melahirkan sebuah pengakuan
tentang Allah. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Allah itu bagi kita? Sehingga iman kita dari hari ke hari semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, sampai sedemikian kita belajar firman Tuhan, dan mari kita mendukung acara ini dengan cara memberi subscribe atau like demi kelangsungan acara ini, dan di dalamnya kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Sampai jumpa pada acara Korma berikutnya. Shalom.